Shalom semuanya, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-101. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan Alkitab suara terlebih dahulu. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Setelah kita membaca Mazmur 101, kita dapat melihat bahwa Mazmur 101 ditulis oleh Daud sendiri. Mazmur 101 diberikan judul oleh Lembaga Alkitab, Seorang Raja Bernazar. Mazmur 101 ini menceritakan tentang nazar Daud kepada Tuhan, bahwa ia ingin hidup berkenan dan kudus di hadapan Tuhan, dan bahwa ia ingin menjauhkan hal-hal yang tidak Tuhan suka di dalam hidupnya. Daud juga menjauhi orang-orang ataupun enggan bergaul dengan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ataupun orang-orang fasik. Dapat kita lihat di ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Hal ini menunjukkan kegigihan hati Daud bahwa ia memang benar-benar ingin hidup kudus di hadapan Tuhan. Belajar dari Daud, kita juga harus mempunyai hati yang gigih, hati yang benar-benar ingin hidup kudus di hadapan Tuhan dengan menjauhi hal-hal yang tidak Tuhan suka, ataupun menjauhi pergaulan yang membawa kita jauh dari hadapan Tuhan. Dulu tahun 2022 aku pernah bernazar sama Tuhan kalau aku ingin punya waktu saat teduh pribadi sama Tuhan. Meskipun waktu itu keluarga kami sudah punya waktu mesbah keluarga, tapi aku pengen punya waktu saat teduh pribadi di mana aku berdua sama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan mampukan mulai dari saat teduhnya masih bolong-bolong sampai Tuhan mampukan sudah mulai konsisten, dan puji Tuhan, Tuhan mampukan sampai tahun ini aku masih tetap konsisten untuk menjalani saat teduh pribadi setiap hari. Waktu aku sudah mulai saat teduh, aku merasa hidup aku lebih dekat kepada Tuhan. Dan aku ngerasa waktu aku lebih dekat sama Tuhan, hidup aku itu berubah. Dulu aku mungkin ngejalani hari-hariku tuh dengan biasa. Mungkin ngucap syukur, tapi kalau misalkan ada jalan-jalan atau gimana. Tapi sekarang Tuhan mampukan aku untuk mengucap syukur setiap hari. Karena aku bisa melihat
bahwa mungkin apa yang aku alami biasa aja bagi aku. Tapi kalau tanpa pertolongan tangan Tuhan, aku nggak bisa jalanin hari ini. Contoh sederhananya, dulu mungkin hari Sabtu itu aku ngerasa biasa-biasa aja. Apalagi mungkin terkadang Sabtu kita itu nggak jalan-jalan atau nggak pergi kemana, kita di rumah aja bantu mama beresin. Setelah itu tidur dan main handphone dan lain sebagainya. Tapi saat ini aku ngerasa mengucap syukur sekali kalau hari Sabtu karena aku bersyukur, Tuhan terima kasih masih kasih waktu untuk bersantai, masih kasih waktu untuk bisa bantu mama atau papa, masih bisa Tuhan kasih waktu untuk beristirahat dengan tenang, tanpa keganggu tugas sekolah atau apapun. Di situ waktu aku mulai dekat sama Tuhan, aku ngerasa hari-hari yang aku jalani menurut aku biasa, aku tahu kalau tanpa pertolongan tangan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, mungkin hari ini akan kacau balau, atau hari ini akan berakhir dengan buruk. Dan waktu aku mulai dekat sama Tuhan, masalah itu bukan berhenti dalam hidup aku. Mungkin masalah tetap ada dalam hidup aku, berbagai pergumulan baik di sekolah maupun dalam pelayanan atau apapun itu. Tapi waktu aku mulai dekat sama Tuhan, setiap masalah itu aku jalanin bukan dengan takut lagi, tapi dengan iman yang teguh karena aku sudah punya satu pegangan, yaitu Tuhan. Jadi sebesar apapun masalah yang ada di depan aku tetap percaya bahwa di setiap masalah itu adalah waktunya Tuhan untuk menunjukkan kuasanya di dalam hidup aku. Jadi kita dapat melihat bahwa setiap kali kita mengucapkan nazar kepada Tuhan, Tuhan pasti akan selalu menolong kita untuk menepati nazar tersebut. Jadi, apakah nazar kita saat ini kepada Tuhan? Lalu kita perhatikan di ayat yang kedua yang berkata, "Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku." Hal ini menunjukkan kesetiaan Daud dalam menjaga hatinya sehingga tulus di hadapan Tuhan. Hingga waktu Tuhan datang, Tuhan mendapatkannya masih hidup di dalam ketulusannya. Kita juga harus mencontoh Daud. Kita juga harus menjaga kehidupan kita tetap tulus dan tetap benar di hadapan Tuhan. Memang susah menjaga hati maupun kehidupan kita agar tetap benar di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita hidup di tengah lingkungan yang toksik. Tapi kita harus tetap setia untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga waktu Tuhan datang, Tuhan masih mendapatkan kita hidup kudus di dalamnya, hingga kita bisa dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.